eman wonge. Kok baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Alhamdulillahilladzi kataba lana nafsi rahmah asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan istilahnya closing dari tadarus tadarus dan kajian Ramadan 1447 Hijriah. Merupakan kebahagiaan bagi kita bahwa kegiatan ini bisa berlangsung sampai dengan titik hari yang kita jadwalkan gitu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama ini betul-betul diterima. Bacaan kita, belajar kita, thalabul ilmi kita, ilmu kita, amal kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, ibu-ibu, sebagaimana biasa kita akan mengawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan surat Al-Fatihah nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu Ya. billahi Billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh Ibu kita, Ibu Dr. Ahtim Wahyuni. Ibu Ahtim, dipersilahkan. Turnuun Bu Asmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk closing kajian Ramadan pagi ini, saya akan bacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla tuti'u wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Ya, diterjemahkan ya, Bu Udah Ahtim. terjemahkan. Terjemahan surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 19. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak,
Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas ketika melihat dirinya serba berkecukupan. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Tahukah kamu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu kalau terbukti dia berada di dalam kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu kalau dia mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan kebenaran dan durhaka. Biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabania, yaitu malaikat penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah patuh kepadanya, tetapi sujud dan mendekatlah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya ibu-ibu akan kita ikuti eh, kajian dan evaluasi dari pelaksanaan Tadarus Ramadan 1447 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur kepada Ibu Nyai Rukmini Amar. Dipersilahkan. Mangga Bu. Bu Rukmini. Bu Asmawati nun sewu untuk materinya sudah saya kirim ke panjenengan nggih. Oh iya, sebentar saya buka. Eh, Nggih. nggih, mohon maaf ini saya double sama rekod RRI sehingga berat untuk share screen. Tak coba ya. Nggih, matur nuwun. Eh, nggih. Bu Rukmini dipersilakan sambil saya siapkan materinya. Bacanya sudah, tak? Sudah surat Al-Alaq sampai dengan artinya 19 ayat tadi Bun. Terus Al-Qadar dibaca dulu, Oh, didrilkan, nggih. dicontohi. Saya kemarin bilang Mbak Nurul, dicontohi, Mbak terus yang Mbak genap, terus Nurulnya ada Mbak Nurulnya sampel rekor sampel dua RRI. ayat, dua orang lah perwakilan. Terus Bu Zainab, Nggih. Bu Zainab surat Al-Qadar, dipersilakan Bu Zainab memimpin eh, drill surat ini, bisa dibaca ayat anu, per ayat secara bergantian. Bu Asmawati bilangnya Bu Nurul kemarin PH yang yang nangani semuanya. materi Bu. Baik, Oh, baik. materi. Saya yang surat Al-Alaq apa surat Al-Qadar, Bu, Mbak? Al-Qadar dicontohi dulu saja Bu. Contohi cara membacanya. Terus nanti Bentar, diajak dua orang di saya tak Nggih. ambil kacamata dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun Oh, min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Salah apa enggak? Siapa Mbak Samati? Baik. khairun. Eh, Dia su- hatta matla'il fajr.
Siapa yang disuruh baca lagi? Baik, Monggo. monggo. Bu Hafifah diwaos katuran. Ada Bu Ahtim barang itu Mbak Ahtim. Saya Bu sudah satu أعوذ بالله من sudah al-Alaq tadi. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر Amin. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Wah, صدق bisa sewu ya. الله العظيم. Ketika jenengan mau min al itu ndak usah ditahan. Jadi langsung jelas. Mungkin tadi ndak terasa jenengan coba diulang yang ayat 3, Bu. Apa begitu Bu Asmawati? Gak pakai ya? Ya, nggak apa-apa. Yang Coba ayat 3 nggih, Bun. Nggih, nggih. Biar yang lain ngerti yang Lailatul benar-benar. Qadri khairum min alfi syahr. Betul? Betul saharnya tadi sudah benar yang tadi Sin, awal. sin. Itu Nggih, min al. lanjut. Nggih. Enggak kroso, Bu, matur Iya, suwun. iya, Nggih, iya, iya. ngapunten. Nggih. Matur suwun Bu Zainab. Iya, iya. Monggo Bu Asmawati. Baik, masih ada yang mau Ibu membaca, yang ibu-ibu yang ingin membaca kemudian mungkin bisa Yang satu kelas atau dua. tadi kan kelas Ulyawus apa Bukan. Mutawassithah. Coba Iya, yang mutawassithah. kelas Tadi ada Ibu Sri Lestari, apakah berkenan ada membaca? yang mubtadi'ah kelas mubtadi'ah. Lah, enggak ada Kelompoknya yang oh, Bu belum Harti, Bu apa yang dibimbing Bu Umi Thohiro. Tadi Oh, kan sudah awalan. terwakili kalau yang sudah pinter-pinter. Yang Ada coba Bu yang Erna, dari Bu Bu Ratna Erna, apa ya? Bu Erna yang datang awal tadi. Habis saya Nggih, Bu monggo. Erna. Monggo Bu satu kali lagi Mbak Wati. Nggih, monggo siapa saja boleh. Dari kelasnya Bu Umi Thohira ada yang berkenan Bu Harti. membaca? Bu Harti. Ya saya Bu Aswati. Monggo katuran. Coba. Bu Tatit. Nggih. Aku boleh tah? Bu Tatit, Sebentar. Monggo Bu Tatit, Bu Tatit, monggo. Nggih, bismillah nggih. Asisten tuh nggak usah. Asisten Ya wes, Pak. saya belajar sendiri. Monggo Tatit. Nggih, sekedap. Nggih, sekedap. Ini ngapunten masih off-cam dulu nggih. Nggih. Kan ini slide-nya sudah ada suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna Basmalahnya mana Ibu? dalam Awal surat nggih pakai basmalah nggih. Oh bismillah nggih. Iya, awal surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Ibu fi yang tahu dengan baca innanya itu kurang panjang. Oh Karena ngeten dia nggih. matabi nggih. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ma-nya agak panjang karena dia ketemu alif. Oh. Wa ma agak panjang. Nggih. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfisar. Filsar. Sahar. Alfi syahrin. Sahur. Sahar. Roknya enggak usah dibaca, roknya itu syah. Roknya di Sahar. dalam aja.
Lailatul Qadri khairum min alfisar. Tanazzal Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni. Pelan-pelan Ibu. Waruhu. Waruhu Bisa. fiha. Dua-dua. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli Ming. amr. Ming. Mbak Adim dibetulkan Mbak Adim. Udah bisa. Ming kulli. Min Belum kulli. ketemu kaf ya. Nggih. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tadi yang tanazzalul itu mohon diulang apunten Ibu karena di situ ada yang cuman dibaca satu ketup padahal dua ketup. Kemudian untuk apa min sama kaf itu kalau ketemu ming jadi ada dengung. Ngapunten. Mingkuli nggih. Saking tanazzalu nggih. Nggih. Lamnya dimaketukan Bu Tati. Ketemu hamzah mad wajib. Nggih. Yang anu nggih, malaikatu nggih. Nggih, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Mim. Min Idgham mim. Rabbihim. min kulli amr. Nggih. Salamun terus ndi? Biizni rabbihim min. Itu masuk mim ketemu mim. Jangan tanafus, jangan nafas. Nggih. Fiha biidni rabbihim min kulli amr. Min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, ini tangga. Ustaz Bu Widya kayaknya mau, boleh tak Bu? Bu Widya. Monggo Bu Widya. Kelas mutawasitah. Bu Widya dipersilahkan. Murid baru. Murid baru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apalane yo? Loh, itu loh di layar itu loh dibaca sayang. Oh, ning layar sik mbet yo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Betulin Bu. Banyak pakarnya kok. Yang biid itu za jadi mengalir. Biid nirab. Jangan biid. Biid nirab gitu. Gak pakai. Mengalir saja, tidak bukan kol-kola soalnya. Iya, Biilni. Gurunya akeh. Lah ya Monggo Biid nirab bihim biid nirab gitu ya. Biid nirab gitu ya. biilni. Jangan biida. Biilni rabb. Biid saya ilatku iki piye to? Sik mbet. Biid Dikerik ambil nirab mas. bihim min kulli amr.
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Betul. Qalqalah. Coba diulangi lagi, Bu, sing Nggih, bener. sampun. Sudah, tinggal Oh, sudah. betulin nanti. Nggih. Iya, wis. Apa Mbak Wati? Dijewer nanti orangnya. Masalah. Nggih, terima kasih yang sudah membaca. Langsung Ibu Rukmini mengingat waktu. Nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harusnya akhir closing ini rame-rame gitu ya. Namun yang di UMM itu ada iktikaf akhir ya, habis tanda tangan pulang ya Bu Tatit ya. Ya. Ini lagi perjalanan, lagi perjalanan, tapi alhamdulillah bisa ikut. Kalau di sini ya lebih dekat kayaknya pakai Zoom aja. Ibu-ibu sekalian, saya mulai dari evaluasi dulu ya Bu ya. Evaluasi terkait dengan kegiatan selama Ramadan. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian sudah bisa, artinya sudah banyak kader-kader ke depan yang memang mau nggak mau kita sebagai pimpinan wilayah ya harus menyampaikan, mengutip ayat dari kegiatan pelatihan protokoler, kemudian ada MC, baca mukaddimah, harapannya supaya semakin bagus karena pasti Ibu setidaknya mimpin rapat, setidaknya mengutip ayat. Alhamdulillah ibu-ibu dari pimpinan harian semua sudah bisa pokoknya intinya sudah senang lah semua, juga harus tampil dan di sini adalah belajar bersama, jadi tidak ada yang lebih pintar, tidak ada, tapi kita akan kolektif kolegial saling mengisi satu sama lain. Nah, untuk itu ibu-ibu sekalian, yang pertama bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dari Baitul Izzah, ya dari Allah kepada Jibril. Nah, ini yang dipertentangkan kok tanggal 17 itu yang mana ya. Jadi kita nggak mempermasalahkan itu, namun yang turun yang turun dari Jibril kepada Rasulullah itu diperkirakan ya menjadi sebuah teka-teki yang ada di sekitar 10 malam yang terakhir, terutama yang ganjil. Tapi kalau lihat di Al-Fajar, baik yang ganjil maupun yang genap. Nah, sekarang ada perbedaan di negara kita. Jadi kita buat tiap hari aja karena semua ganjil gitu ya. Bagi yang puasa Kemis dan Rebo itu kan otomatis tidak sama. Ibu-ibu sekalian, ada beberapa hal yang kita perlu bersemangat untuk mempelajari Al-Quran. Dalam hadis Muslim, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata Rasulillah. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang dengannya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasul. Ya, jadi yang ada praktek kehidupan dalam mempraktekkan Al-Quran itu banyak sekali di dalam hadis itu. Kemudian di hadis yang sama, hadis Muslim, innallaha yarfa'u bihadzal kitab bi aqwaman wa yad'u akharina. Sesungguhnya Allah dengan kitab Al-Quran meninggikan derajat kaum-kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain. Artinya apa? Kalau kita berpedoman pada Al-Quran, maka derajat keimanan kita di mata Allah, bahkan bisa jadi di mata manusia, itu akan terangkat. Ya, kita semua itu adalah pimpinan dan anggota pimpinan. Nah, ini derajatnya sudah beda. Nah, kenapa? Karena kita bukan mimpin gerombolan yang tidak jelas. Yang kita pimpin adalah untuk tegaknya agama Islam. Ini sudah jelas dimuliakan oleh Allah dan bisa menjatuhkan
derajat yang lain, yang ibu-ibu komunitas yang sosialita yang tidak jelas gerakannya itulah yang akhirnya menjadi jatuh gitu ya. Nah, kemudian idza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Apabila seseorang ingin berdialog dengan Tuhannya, maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kita sholat, kita berdoa, kita baca Al-Quran, itu sarana komunikasi langsung dengan Allah. Makanya kalau baca Al-Quran, kita dengan adab-adab tertentu yang kita adalah bicara dengan Allah. Gitu ya. Bahkan Al-Mahiru bil Quran dalam Bukhari Muslim, orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Selalu akan didampingi oleh membaca di sini itu membunyikan ya, jadi membunyikan pada lafaz karena Al-Qur'an turun tidak dengan berbahasa yang lain, makanya sering saya sampaikan sama ibu-ibu, kalau mengutip ayat jangan langsung artinya, dibaca teksnya. Kalau tidak mampu membaca teksnya, takut salah, ibu sampaikan kandungannya, jangan artinya. Kalau hadis nggak apa-apa. Dalam hadis yang diriwayatkan ini, yang artinya itu boleh. Tapi Al-Quran itu berbahasa Arab. Kalau sekiranya takut salah, tidak mampu, maka ibu urai pada Quran surah Ali Imran ayat sekian, yang intinya begitu Bu. Jangan artinya. Ya. Nah, ini hal-hal yang kami perlu menyampaikan karena kemarin saya sama Pak Bianto WA-WA-an karena ada bimbingan yang mengutip ayat salah kapit, tapi sudah saya tegur langsung, tapi ya apa ya Pak pimpinannya, maka perlu diarahkan. Kalau takut salah, mending sampaikan maksud kandungan ayat, jangan yang artinya ini Bu ya. Jadi kenapa? Karena tidak boleh salah terutama pada makharijul huruf. Untuk itu kalau itu belajar gitu ya Bu ya. Nah, kemudian waladzi yaqra'uhu wa huwa alaihi syakur yuta'ti fihi lahu ajrani. Dan yang membaca tetapi sulit karena sudah faktor gigi, faktor hafalan, sudah kadung hafal angel di baleni sesuai dengan tulisan. Karena dulu kita mendengar. Kalau yang didengar yang ngajari tidak pas, akhirnya dampaknya kepada kita sebagai murid gitu loh ya. Nah, untuk itulah maka perlu murojaah itu di situ. Pada kajian-kajian berikutnya mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan di majelis masing-masing supaya memperbaiki betulkan terutama satu makharijul huruf. Kalau yang tajwid yang ini masih tidak yang dengung yang apa itu masih pokoknya tanafus di mana kita harus bernafas. Makanya ada idhar di kulli amrin fiha. Nah, jadi coba ini Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ketika idhar itu kita bisa mengeluarkan menghembuskan nafas kita, tapi bukan memutus gitu ya. Jadi istilah mencuri nafas itu nggak benar gitu ya. Jadi yang sulit dan terbata-bata masih angel, maka dia mendapat 2 pahala loh Bu. 2 nilai dari Allah. Nilai sulitnya mengeluarkan itu, tapi jangan dienak-enak. Gak apa-apa aku itu 2 pahala kayak gitu ya Bu ya. Ya, jadi tetap harus belajar bagaimana kayak ada Allah. Ada yang masih bilang Allah, Allah karena bibirnya ditarik. Saya bisa dianukan dulu Mbak. Saya bisa dilihat, bisa kelihatan. Sebentar, saya tutup. Materinya ditutup. Sebentar, saya tutup dulu, Mbak. share screen-nya biar ibu-ibu Ya, bisa ya. fokus. Nah, bisa Ya. fokus. Jadi ketika bilang Allah ya, Allah. Jadi ada yang Allah. Allah. Jadi bibirnya dipegang. Allah. Allah supaya Allah. tidak we. Nah, Allah. supaya tidak we. Seperti shot.
Swi, 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 diputer. Itu latihan. Nanti kalau sudah lemas, insya Allah gampang. Ihdinas sirotol. Nanti berilah aku sisir cara makan ya. Swi, 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 sasi, su kan. Jadi swi, su. Bedanya cuma memutar bibir gitu ya Bu. Ya itu ke sana. Ini termasuk salah satu dapat 2 pahala. Itu artinya yang pertama adalah pahala kesungguhannya ingin memperbaiki. Jadi bukan Allah wis babano Allah yang maha tahu. Enggak begitu. Jadi pahala jihad ibu belajar itu satu pahala. Yang kedua, pahala membacanya. Maka nanti di rumah ada cucu, enggak apa-apa. Kalau saya dulu karena ya saya pernah ikut ini ya, beberapa lagu minimal 7 lagu itu harus dikuasai kalau mau ikut musabakah dulu itu masih PGA. Jadi di rumah Pak Fadlan biasa belajar sampean biasanya lagu Ros aja, jadi yang tidak terlalu tinggi. Kalau Hijaz nanti nafasnya nggak kuat. Itu saya ngajari, tapi saya belajar kitabnya ke Pak Fadlan gitu ya. Jadi di dalam rumah tangga itu ya nggak boleh saling saling merasa lebih gitu ya. Jadi ini dimulai kadang harus belajar ke cucu gitu ya. Nah, ini 2 pahala loh Bu. Tapi yang sudah fasih dengan mampu, ada ibu yang bacanya nggak terlalu bagus, tapi pengamalan beragamanya luar biasa. Nah, ini bagaimanapun tingkatkan membacanya juga misalnya privat, manggil, itu sempatkan gitu Bu. Sampai ada dokter di rumah sakit Islam Asia Malang, ada dokter begini Bu. Saya minta sama Allah, jangan matikan dulu saya ya Allah sebelum saya fasih baca Al-Quran. Paling rajin dia itu. Gitu. Nah ini ya Bu, jadi ada ikhtiarnya. Tapi yang sudah mahir memahami, mengamalkan itu bersama ma'as safaratil kiramil baroroh. Ya, jadi ini di situ. Jadi ini Ibu sekalian. Kemudian ada hadis ini saya bacakan 2 hadis. An Abi Amamata radhiyallahu anhu qala, dalam hadis Muslim, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Abi Amamah semoga Allah meridhai, jadi radhiyallahu anhu semoga Allah meridhai. Kalau anhuma itu biasanya ayahnya juga sudah Islam. Ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, umiral Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, ya, baca dari membunyikan lafaz, memahami maknanya, kemudian belajar apa kandungannya, kemudian jadi gerakan. Maka sesungguhnya Al-Qur'an akan datang. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati, datang pada hari kiamat sebagai syafi'an. Apa syafi'an? Pembela. Yang akan memberikan syafaat itu rekomendasi. Akan memberikan rekomendasi pada orang yang mempelajari dan mentaatinya. Jadi Al-Quran memberi syafaat bukan mushafnya Ibu. Bukan mushafnya. Tapi ketika Al-Quran itu sudah dibaca, diamalkan di dalam kehidupan. Ya, satu lagi, wa anin Nawasi bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladziina kanu ya'maluna. Pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran dan orang-orang yang mempraktekkan di dunia, ya, yang didahului ada dari suratul Baqarati wa Ali Imran, diawali dari surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kok bukan Al-Fatihah? Nah, ini mungkin kalau jadi diskusi nanti itu ya, yang akan diawali, yang nanti akan datang. Ya, ketika orang itu sudah membaca, mengkaji, mempraktekkan dalam kehidupannya, maka itu
akan didahului, yang nanti akan mendatang memberikan syafaat yang akan membela kita, yaitu dimulai dari surah Al-Baqarah, Ali Imran, itu akan membela, akan mempertahankan orang-orang yang mentaatinya di hadapan Allah. Ya, jadi ini ibu-ibu sekalian sebagai evaluasi supaya kecintaan kita kepada Al-Quran, ya tiada hari dimanapun. Tapi saran saya bagi ibu-ibu yang masih belum lancar betul, belum memahami tentang ada tulisan yang dari Arab itu kan beda, tidak ada tandanya. Kalau Indonesia itu standar, ada bantuan tasdid, ya. Apalagi kalau sudah kira sabah itu ya, itu tambah nanti loh, wadduha kok dibaca wadduha. Itu nanti sudah tingkatan tinggi itu ya Bu ya. Nah, itu ibu-ibu sekalian, kita latihan terus ketika membaca di rumah, jangan dibatin. Ketika membaca di rumah, jangan dibatin. Keraskan sehingga ibu merasakan kesalahan di mana. Dan disitulah setan-setan akan ini. Jadi jangan dibatin kalau baca. Ya, apalagi kalau sudah rame-rame, kalau saya pakai lagu Hijaz. Nah, kalau namanya suami istri dengan anak kan pastilah ada ya Bu ya, namanya piring ketemu sendok. Kalau saya ngaji langsung lagu Hijaz, diam semua dengan nada tinggi gitu ya Bu ya, daripada kita harus, kata cucu saya, daripada harus ngomel-ngomel gitu ya. Jadi ini ibu-ibu sekalian, istilahnya teknik kita mempelajari berkomunikasi ada kesungguhan. Minim 2 lembar, 1 makro, kuncinya di latihan Ibu. Kalau nggak latihan, ya kalau nggak latihan itu nggak akan bisa. Harus tiap hari, setidaknya habis subuh sama habis maghrib, luangkan waktu untuk membaca. Ya, jadi ini karena kalau sudah fase-fase, ya insya Allah itu walaupun tidak hafal, ya ketika ini minimal lanjutannya, kesalahannya itu akan jadi faham. Ya. Kemudian, mengapa pertanyaannya? Ada apa dengan Al-Baqarah kok tampil duluan yang akan membela kita nanti kalau Al-Baqarah itu sudah dihafalkan, sudah diamalkan ya. Hafal tambah angel kayak paling yang penting ya Bu, yang penting hafal depan, mukaddimah, tengah sama penutup. Ya, itu harapannya. Yang tengah itu apa? Ayat kursi. Ya, Al-Baqarah itu dimulai dari 3 kelompok manusia, karakter. Ya, jadi ada yang 1 sampai 5 itu yang beriman, yang bertakwa. Ciri-cirinya begitu. Nah, itulah yang kita usahakan di dalam bulan Ramadan yang la'allakum tattaqun. Sudah berapa ciri yang ada pada pribadi saya. Di Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi orang bertakwa itu baik secara totalitas, mabarurun. Ya, itu baiknya total kepada dirinya, Tuhannya, kepada sesama makhluk baik manusia maupun yang non manusia. Itu ke situ, tapi masih berat gitu ya, masih berat. Kemudian ada lagi di surah Al-Baqarah ya, di Al-Baqarah itu ada 2 ciri-cirinya, karakternya orang bertakwa. Kemudian di Al-Baqarah itu tentang tugas khalifatullah di muka bumi, tentang ibadah. Nah, makanya ini golongan yang beriman ayat 6 sampai ayat 8, kafir sedikit, yang paling banyak ayat 8 sampai 20 itu munafik. Itu karena Rasulullah kadang pernah bertanya sahabat, kamu lagi ngapain? Saya lagi munafik ya Rasul. Di depan Rasul kayak iya, di belakang saya ternyata tidak mengamalkan. Nah, itulah maka di ayat 21 ya ayuhan nasu budu, wahai manusia beribadahlah kamu kepada Tuhanmu. Ya, yang menciptakan kamu orang-orang yang sebelum kamu la'allakum tattaqun. Nah, jadi yang
yang kafir, yang munafik bisa berubah menjadi iman. Nah, ini yang kita yang beriman itu jangan sampai merubah karakter kita. Itu ke sana Al-Baqarah itu, Bu, ya. Terus tugas Khalifatullah itu fungsi hidup kalau kiamat dalam ruh spirit bermuhammadiyah itu kan ada 2 fungsi hidup itu. Tujuan hidup itu mencari karunia dan ridha Allah. Kalau fungsi hidup beribadah dan melaksanakan tugas Khalifatullah di muka bumi. Sehingga berorganisasi itu menurut Muhammad itu wajib. Kenapa? Untuk melaksanakan tugas Khalifatullah bermasyarakat, berbangsa, bernegara, tidak bisa kalau kalau kita itu kalau sendiri Hostnya di mute aja biar Oh, dimatikan host. dimatikan semua, Mbak. Kalau kita melaksanakan al-ma'un yang diulang-ulang oleh kiamat nggak bisa, Ibu, kalau kita sendirian mengentasan urusan kemanusiaan. Jadi maka tanamkan pada diri kita bahwa berorganisasi menurut Muhammadiyah yang disampaikan oleh Ki Dahlan pada ruh spirit bermuhammadiyah itu adalah dalam melaksanakan tugas Khalifatullah di muka bumi. Berorganisasi, berjamaah itu adalah satu keharusan. Maka jangan disambi-sambi mikir kalau sudah di Aisyah kita fokus. Maka itu ya yang disebut 100% itu. Kemudian setelah itu ibadah. Runtut itu mulai dari sholat, puasa, haji, zakat, berulang kali itu ada di Al-Baqarah. Apalagi muamalah, panjang ayatnya 282. Tentang kesaksian, tentang hutang piutang, tentang pencatatan. Bukan hanya mencatat dalam muamalah itu perlu ada saksi. Saksi perempuan 2 kali dari 1 orang laki-laki. Kenapa? Nah, di situ ada pembahasan pada fikih perempuan. Karena dalam masalah hutang piutang, perempuan akan terancam, perempuan itu akan mengalami tekanan-tekanan, bahkan bisa kehormatan dirinya. Itu juga makanya tidak hanya cukup kwitansi, tapi di situ ada 2 orang saksi laki-laki, kalau perempuan itu 2. Di akhir surah Al-Baqarah itu adalah doa. Kita merasakan semua ini milik Allah. Kita kadang-kadang itu milikku. Nah, kemudian di akhir juga kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan kesulitan di dalam mengamalkan agama kalau kita ada. Makanya sekarang gerakannya sudah ke al-insirah, ya, al-insirah. Kita harus tanamkan keyakinan itu bahwa setiap kesulitan pasti Allah membuka jalan keluar kalau kita cari. Kalau kita ikhtiar itu pasti bisa. Nah, ini seperti insya Allah bulan Mei, ya, Jawa Timur ketempatan milad PP. Ya, saya bilang Bu Nurma, sampaikan kita siap. Kita siap. Jangan ngomong tidak siap. Karena kesempatannya hanya tahun ini, tahun 2007 sudah persiapan muktamar. Ini tidak ada kesempatan itu 2 kali. Momentum itu sangat penting sekali. Ya, jadi istilahnya, jadi jangan, aduh nggak ada capek, nggak. Insya Allah tidak seperti itu. Kita di manusia, ya. Jadi ini ibu-ibu sudah terbukti kita jadi panitia tanwir, ya. Lihat luar biasa sampai harus ganti sepatu, beli sepatu baru karena tidak sesuai dengan. Untung saya sama Buki jadi peserta. Yang jadi panitia, ya Allah, saya bayangkan ibu-ibu itu dari asrama haji harus masih ketemu protokoler yang harus begini aturan-aturannya gitu, ya. Tapi ternyata apa? Ya bisa terlaksana dengan baik. Nah, untuk itu ibu-ibu sekalian, ini Al-Baqarah kenapa kok muncul menjadi hadir nanti akan menjadi syafaat pembela kita kalau Al-Baqarah itu kita amalkan. Kemudian yang kedua, kenapa kok Ali Imran? Ali Imran 1-5 tentang kemarin ada tentang fungsi Al-Quran. Pokoknya Ibu, kalau surah itu diawali dengan al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf putus biasanya, Allah akan menjelaskan fungsi Al-Quran. Yang kedua,
Ada hal-hal yang tidak semuanya bisa dinalar oleh kecerdasan otak manusia. Makanya irfaninya itu di situ. Tidak bisa hanya sekedar burhani, tapi diperlukan kecerdasan. Maka kalau sholat malam, setelah itu baca doa, mau subuh ke masjid, Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yaminu nura. Allah akan membukakan, memberikan cahaya kepada kita ketika ada hal-hal yang akan bermacam-macam dengan nasihat. Kita akan diberi kepekaan batin oleh Allah. Makanya penguatan spiritual pada saat kita menjadi pemimpin itu kunci utama. Jadi kalau ada yang macam-macam dengan nasihat, Allah akan membukakan tabir-tabir itu. Wong ada pernah orang mau ngerasani saya yakin dengan doa itu WA ngerasani saya keliru, dikirim ke saya loh Bu. Bodoh tahu. Allah ya Tuhan. Matur suwun, terima kasih banyak. Ibu malu, tapi saya dekati supaya tidak malu. Itu ya Bu ya. Jadi inilah makanya kenapa di Taharatul Qulub itu poin kedua itu adalah penguatan spiritual dulu. Ya, apalagi kita memimpin komunitas perempuan. Jadi zauk ya. Hati kita itu harus kita bersihkan supaya cahaya itu mantul. Bukan punya indera keenam, tidak. Tapi Allah menunjukkan. Allah akan membuka tabir-tabir kebusukan itu. Gitu loh, Bu. Ini kita harus yakin itu. Maka langkah pada subuh, Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura. Sampai di masjid, ketika sholat subuh, bacalah itu, kata Rasulullah. Jadi di Ali Imran, ar-rasihun al-ilmi, orang yang rasih. Saya dulu bercita-cita, kalau aku punya cucu laki-laki tak kasih nama itu. Ada kan Rosihan Anwar. Jadi orang yang memiliki analisa, ketajaman analisa yang dalam terhadap Al-Quran, terhadap ilmu pengetahuan, itu ya memang tidak akan main-main dengan ayat mutasyabih. Ya, jadi ayat yang Luaris masih Sakila. ya ini ya. Itu Bu. Kemudian ayat 10 sudah hafal ya Bu doanya Robbana atina ayat 8 milladunka rahmata wa Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana milladunka rahmatan. Di ayat 6 alladzi yusawwirukum bil arham. Allah telah membentuk rupa kita. Terus ayat 14, 15, 16, 17 kemarin Bu siapa Bu Nur apa Bu Hakim ya. Ya itu ciri orang yang bertakwa dijelaskan di situ. Mereka yang bilang kepada Allah Rabbana innana amanna, ya Tuhan kami, ya kami telah beriman. Allah menyuruh beriman, kami telah beriman. Faghfir lana dzunubana. Ampunilah dosa-dosa kami. Kalau dzunub itu beda dengan sayyiat, Ibu. Kalau sayyiat kesalahan karena kita tidak tahu atau karena lupa. Tapi kalau dzunub kita sudah tahu kalau itu salah, itu diterang. Itu dzunub. Makanya dosa. Ya, itu bedanya. Wa kafir. Rabbana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu di ayat ini. Jadi ciri orang yang bertakwa ya wastaghfiruna bil ashar, yang selalu minta ampun di waktu sahur. Ya, malaikat akan menguatkan tanazzalul malaikah. Kemudian wasabirin, yang sabar. Sabar itu menahan diri. Nomor 99 di Asmaul Husna yang paling tinggi itu adalah sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam melaksanakan tugas khalifah ataupun ibadah kepada Allah, sabar di dalam menerima cobaan-cobaan kehidupan, ya, sabar dalam menuntut ilmu. Itu luas sekali. Sabar dalam berdakwah, nggak kena orang tuanya, anaknya. Jadi begitu terus yang harus kita, yang Mbak Hakim kemarin ngomong visioner, kita harus berpikir ke depan. Ya, jadi makanya generasi salah satunya, ayo yang ini yang muda-muda maju. Karena nanti akan pada gilirnya akan tampil menjadi pemimpin umat.
Setidaknya begitu syukur jadi pemimpin bangsa. Terus saya tugas sodikin jujur. Ya, jujur Bu Asmawati kemarin. Ya, kuncinya di situ jujur. Katakan jangan ngerubah angka 0. Insya Allah yang di Aisyah tidak seperti itu. Makanya sekecil apapun yang kita terima berupa titipan harus dicatat. Faktubu, faktubu, faktubu. Catat 282 Al-Baqarah. Catat. Artinya saksikan ini loh amanah. Walaupun hanya berapa? 10.000, 5.000 pertanggungjawabkan itu. Itu kejujuran. Insya Allah pokoknya kalau kita lihat amal usaha ketika dipimpin oleh orang yang jujur, itu sugih Bu amal usahanya. Sugih. Iya, itu di situ. Tapi ada yang terus ini kenapa? Karena ketidak wasodikin wal qanitin. Fasolihatu qanitatun. Tunduk patuh kenceng. Kita di dalam masalah kebenaran ya jangan ditawar-tawar. Ya, kemudian wal mustaghfirina bil ashar. Orang bertakwa selalu minta ampun di waktu sahur. Sahur habis sahur jangan kora-kora dulu gitu ya. Terus ada lagi di Ali Imran 190 sampai 195 sudah hafal Bu. Kalau katanya Muhammadiyah mau ikut Rasulullah, katanya Aisyah kita ingin niru karakter itu, kita kepingin jadi perempuan yang seperti Aisyah karena itu pilihan kita. Nah, Aisyah itu diajari oleh Rasulullah bangun tidur kamu baca inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilah, bahkan Rasulullah sampai ayat 200. Ya, ini ya Bu ya. Kalau nggak sempat selak pipis baca di dalam surat menjadi ayat ketika kita sholat syukrul wudu, habis wudu. Ya, itu di situ dimawali dari wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Surga itu luas ya, seluas langit dan bumi. Jangan masuk surga sendiri, ajak temannya. Babano duduk urusanku, nggak boleh begitu. Watawasau bil haqqi harus kita lakukan. Bukan berarti yang mengingatkan itu sudah sempurna, tidak. Karena ada watawasau bil haqqi. Jadi interaksi yang harus kita bangun. Kamu salah, salahmu di situ. Oh ya, terima kasih. Nanti yang ingatkan kemarin, Bu, jenengan yang salah loh ya. Oh iya ya, oke. Itu begitu ya Bu ya. Itu di Ali Imran terakhir itu apa namanya disuruh sabar ya, warobitu disuruh sabar sampai 2 kali. Sampai 2 kali. Warobitu ya, wasobiru dikuatkan kesabaran. Hari ini sebagai berikut. Pra-acara ada pemeriksaan kesehatan untuk Aduh, ya Ya, apa itu? Ibu-ibu sekalian, itulah kenapa Ali Imran. Terus ada di beberapa Al-Baqarah, Al-Baqarah, Al-Mumtahana ya kemarin yang uswatun hasanah itu. Kemudian juga surah Ibrahim 35 sampai 41, Asy-Syu'ara ya, surah As-Saffat dari ayat 100 itu tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam paling banyak. Kenapa Nabi Ibrahim sukses mendidik istri dan anaknya? Karena yang paling banyak doa di dalam Al-Quran itu doanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu selalu berpikir di Al-Baqarah 129 itu ya Rabbana apa itu? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana apa? Atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina. Bukan. Aduh ya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Tolong angkat Rasul yang akan membacakan ayat-ayat kami ya Allah, yang akan membacakan ayat-ayat Engkau. Jadi angkatlah pemimpin yang di situ bisa menggerakkan Al-Quran, ayat-ayat Allah. Itu ya visionernya Nabi Ibrahim itu menyiapkan orang-orang. Ini salah satunya bagaimana, karena nanti akan ada regulasi.
akan ada regulasi. Nanti ini pemimpinnya semua terus pinter dalil nyampaikan. Aduh, rasanya saya itu kalau suatu waktu mati aku tenang ya Allah, sudah kader-kadernya sudah bermunculan gitu ya Bu ya. Jadi kadang-kadang mohon maaf kalau bukan dipaksa, kok dipaksa tidak, tapi kita istilahnya belajar bersama. Nah, ibu-ibu tadi baca surah Al-Alaq, itu surah Ibrahim, terus apalagi itu banyak ayat-ayat yang dibaca pada surah Al-Baqarah, ya itu supaya ibu, walaupun berdoa, ibu tahu sejarah doa itu. Tahu sejarah doa itu. Jadi termasuk lafaz-lafaz istighfar. Kalau nggak dihafal dibaca minimal seminggu hafal satu doa. Jadi kita itu punya target gitu. Yang dapat 2 pahala itu di situ maksudnya. Nah, ibu-ibu sekalian, tadi baca surah Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu yang turun. Yang pertama, jadi membaca di sini bukan membaca tulisan. Tulisannya belum ada. Makanya kadang-kadang digoda oleh non-muslim itu ya. Oh, nabinya umat Islam itu loh buta huruf. Ya. Jadi Umi itu bukan begitu. Ma'an Nabi Qori. Saya tidak pandai membaca di Braille. Apa yang dibaca? Makanya kita pakai logika berpikir. Apa yang dibaca? Belum ada tulisan loh. Bukan berarti Nabi Muhammad orang Arab kok gak iso moco. Tapi kalau di teman-teman yang sudah kelas yang tingkatannya sudah profesor, untung Rasulullah nggak bisa baca. Kayak gitu kan. Kadang-kadang ada yang nakal toh kalau diskusi saya dulu di HMI. Andaikan Rasulullah itu sudah pinter baca, itu bisa sampai dikarang oleh Rasul kayak sampai karena profesor nulis buku. Itu kan pikiran sendiri yang maju. Untung Rasulullah ke iso moco. Sehingga itu asli pikiran dari kalimat-kalimat itu datang dari Allah. Padahal yang sebenarnya Rasulullah yang dibaca apa? Sampai 3 kali Jibril membimbing. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Rasulullah sedih. Lihat umatnya yang macam-macam itu loh sedih, Bu. Akhirnya uzlah kan ke Gua Hira. Kemudian baca situasi kenapa masyarakat jahiliyah itu seperti itu. Ayo, aku akan membimbing kamu, kata Allah. Ya, jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sama-sama Muhammad, dia juga diciptakan Allah yang menciptakan dari segumpal darah kan itu, daging. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan, membimbing Rasulullah apa yang tidak diketahui. Apa yang tidak diketahui oleh manusia banyak sekali. Nah, jadi itulah ibu-ibu sekalian, yang pertama kali turun itu, kalau Rasulullah menjawab ma'an Nabi Qori, saya tidak pandai membaca, bukan tidak bisa baca, wong bahasa Arabnya tiap hari berkomunikasi bahasa Arab, masa agak iso? Tapi di situ membaca situasi. Saya sama LPPA ya, yang di Malang, kemarin saya bilang, tolong teliti itu. Batin. Teliti, kenapa minggu kedua itu tarawih itu sudah pada tinggal 3 shaf, yang asalnya penuh. Pada kemana mereka itu? Itu perlu juga diteliti. Iya kan? Dengan menyebut nama, terus setelah diteliti, apa yang harus kita lakukan? Supaya mereka tetap istiqomah. Tapi kalau di masjid saya, alhamdulillah, ibu-ibu tidak bergeser, tidak ada perubahan soft. Bahkan ngajinya pun itu kayaknya lebih ini. Kalau saya gini, wis bapak gak kena, wis ibu-ibu nih sing tak ngajari, nanti ibunya iso ngajari anaknya. Nah, jadi tetap kita punya sikap optimis. Nah, kemudian setelah itu Al-Qadar. Inna anzalnahu fi batik, bisa ditayangkan. Sesungguhnya kami turunkan ya Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu Muhammad, banyak ya Bu, wa ma adraka. Di surat apa? Banyak wa ma adraka mal qari'ah, wa ma adraka ma lailatul qadar, wa ma adraka ma, apalagi banyak kata wa ma adraka.
Ketika Allah bilang wama adroka, artinya Rasulullah nggak tahu kalau Allah nggak ngasih tahu. Ya, makanya hari kiamat, wama adroka kamal qari'ah, tahukah kamu yang nggak tahu? Akhirnya Allah menjelaskan. Ya, jadi wama adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu Muhammad apa malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Tanazzalul malaikatu warruhu. Tanazzalul malaikatu warruhu. Nah, turunnya malaikat dan ruh itu sebutan pada Jibril. Jadi dalam Islam, Ruhul Kudus itu bukan Bunda Maria. Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril yang bertugas meniupkan ruh insaniyah, ruh kemanusiaan, sifat-sifat ketika usia 4 bulan 10 hari dalam kandungan. Jadi ada ruh hayati ketika sperma ketemu dengan ovum sudah berkembang di situ, itu adalah ruh kehidupan. Maka kalau di teman di yang ada yang pemahaman, ya ada mau balik dulu pernah ngisi, saya tegur, Ibu kenapa? Jadi kalau aborsi masih sebulan tuh boleh, 2 bulan boleh. Di situ sudah ada kehidupan. Makanya spermatozoa itu kalau tidak, itu nggak mungkin akan ada tumbuh kembang. Ya, itu cara memahami beda. Nah, jadi yang ditiupkan oleh Jibril itu bukan ruh hayati. Ruh hayati urusan Allah. Ruh ada insaniyah, sifat-sifat kemanusiaan. Ya, jadi itu Ibu, lebih baik dari 10 ya. Ini keliru Mbak, mohon maaf tadi malam. Baik ibadah maupun doa yang dipimpin oleh Jibril. Ya, tadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Jadi keutamaan lain pada malam kemuliaan itu siapa saja yang melakukan ibadah di malam hari ya dengan macam-macam aktivitas kita, terutama di waktu sahur itu, Bu. Ya. Itu adalah malam Nggak ada yang pakai ya? penentuan. Ya, jadi intinya, coba lanjut Mbak Wati. Itu malam penentuan siapakah yang sudah di-ACC oleh Allah, doa-doa kita, ibadah kita. Saya sama Bu Nur Haida, saya belum puasa Bu hari ini karena ada obat-obat yang harus segera, kalau enggak iso hari raya katanya dokter ya wis manut aja. Jadi kalau enggak puasa, saya enggak puasa ya Allah, jangan sampai saya tidak masuk di babak final. Ya apa? Amalkan yang lain. Walaupun nggak bayar fidyah karena saya masih bisa ganti di hari lain. Tapi bagaimana jatah makan siang, jatah makan saya 3 hari katanya anak saya. Bu berarti sehari 60.000 loh Bu, 3 kali kalau 20 ukurannya Ibu. Iya wes. Untuk ngasih makan orang-orang yang miskin yang berpuasa supaya saya dapat nilai kesolihan dari mereka gitu loh Bu. Jadi berunding memang ya jangan sedih ya Allah kenapa saya kok sakit enggak bagaimana menikmati saya mudah-mudahan saya juga diterima oleh Engkau ya Allah walaupun jadi kayaknya ya memang beda Bu ibadahnya orang sakit dengan orang sehat ya makanya nanti siang saya mohon maaf Bu saya serahkan Bu Nurma dan ibu-ibu wakil-wakil untuk hadir di acara nanti ya Bu saya mohon maaf izin dulu tak eman-eman dulu ya Bu. Jadi kalau Zoom gini lali nek sakit. Insya Allah tidak selalu. Jadi membawa keberkahan penuh dengan keselamatan, malam pencatatan takdir manusia yang tahunan, tahun depan. Tahun depan itu ada naik kelas apa tidak kita? Itu loh Bu, yang sampai ditunggu di mana waktu adzan subuh mereka sudah pergi. Kenapa kok sampai malam? Malam itu karena hitungan tanggal di dalam Islam dimulai dari terbenam matahari. Ya, jadi siang-siangnya juga demikian. Jadi diturunkannya Al-Quran, ya kalau kita amalkan, ya tadi dimulai dari Al-Baqarah ini akan menjadi syafaat buat kita nanti. Ya, lanjut Mbak Wati.
pahalanya dilipat gandakan. Lebih baik dari jadi 83 tahun, enggak ada kayaknya ya di Aisyah Jawa Timur yang usia 83. Enggak ada. Ya, jadi kalau tembus amalan kita diasisi oleh Allah, maka Kidahlan membuat tujuan hidup itu Al-Fat ayat 29 adalah ya jadi fadlan minallahi wa ridwana, mencari karunia dan ridho Allah. Jadi kalau di-ACC oleh Allah, ya ini ada Bu Norma, ada Bu Atim, Bu Sugiyarti, kalau bimbing skripsi masih sudah benar tesis kemudian di-ACC, itulah ya maksudnya diridhoi itu. Kenapa? Karena kita melakukan sesuai dengan kemauan Allah. Ya, itu di situ ya yang kita perjuangkan orang sampai malam, kuncinya di sahur menjelang berbuka puasa tengah malam kita hadir untuk itu kemarin yang diamalkan, yang diajarkan itu adalah lafaz istighfarnya para rasul, bukan hanya astaghfirullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, minim 7 kali diulang-ulang karena nggak tahu kita tembusnya yang pada saat keberapa. Doa istighfarnya Nabi Adam, istighfarnya Nabi. Nah, jadi disitulah dipimpin oleh malaikat Jibril untuk menentukan nasib kita setahun yang akan datang. Amal kita di ACC, kita naik kelas apa tidak? Itu ke sana. Ya, ke sana. Jadi kalau yang dipahami oleh kita itu begitu. Jadi bukan ada perayaan terus sampai ke pinggir laut, itu ya enggak mencari Lailatul Qadar. Itu ya di masjid. Kalau ibu nggak bisa ke masjid, saya kemarin sama Bu Nur, buatlah mihrab di rumah kita. Mihrab itu tempat khusus yang walaupun satu jadah yang nggak dipakai macam-macam ya Bu, memang fokus untuk tempat untuk sholat. Ya, walaupun kecil. Nah, disitulah malaikat tuh nggak datang di tempat-tempat yang kotor. Makanya mungkin sering saya sampaikan, Bu, sampahnya sebelum tidur, ya. Jadi sebelum tidur tuh liksum itu dikeluarkan di tempat sampah. Karena itu jadi makanannya jin yang jahat. Jin yang soleh tidak akan mengganggu. Malaikat nggak suka masuk dengan sampah-sampah itu. Ibu-ibu kan sering nandon sampah. Taruh di tempat sampah di luar. Itu sebelum tidur. Saya tadi malam bangunnya, Allahu Rabbi, apa katanya Pak Bambang? Ya Allah, kan baru pulang. Jadi maghrib kemarin saya baru di rumah. Terus apa namanya sampahnya ya Allah, wis salah sabar kamu. Enggak, aku wis ya risih gitu loh. Pokoknya sudah harus di luar. Itu salah satu, yaitu malam-malam terakhir itu jadi di tempat-tempat yang kotor memang tidak disukai oleh malaikat. Terakhir ibu-ibu, apa yang dilakukan oleh malaikat setiap ibu sholat berjamaah? Kenapa kok 27 derajat? Karena kalau aminnya ibu bareng dengan aminnya imam, itu malaikat mengamini. Yang kedua, pada saat iktidal, ibu menjawab, Rabbana walakal hamdu ketika imam tasmi' ya. Maka itu kata Rasul, 30 lebih malaikat berebut untuk mengamini, untuk meminta kepada Allah. Apa yang kita minta? Itu kelebihannya. Terus mau berbuka, sisihkan sebentar 30 menit. Nggak usah ribut di dapur, walaupun di perjalanan. Coba berkonsentrasi di saat jelang berbuka. Karena itu malaikat luar biasa untuk hadir mencatat itu semua. Yang kemudian wastaghfiruna bil ashar, berminta ampun di waktu sahur. Pokoknya yang waktu sahur itu yang doa-doa yang mengandung istighfar itu Bu, yang kita lakukan gitu ya. Nah, maka surah Ghafir 789 yang kemarin saya minta agar supaya dibaca adalah alladzina yahmilunal arsya. Ghafir atau al-mu'min ya, ada dua nama. Malaikat-malaikat yang memikul arsy. Kalau siang itu ada di duhur, Bu. Bukannya sinyal kuat itu di duhur. Ya, kalau malam ya tengah malam sampai sepertiga malam yang terakhir sampai subuh itu. Waman haulahu, dan malaikat yang ada di sekitarnya
yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Kerjaannya malaikat itu bertasbih, melaksanakan tugas. Malaikat itu robot, Bu. Memuji Tuhan mereka, beriman kepada Allah, memintakan ampun untuk orang yang beriman. Makanya kalau Ibu bepergian untuk niat yang baik, sepanjang perjalanan malaikat Allah, kalau ada musafir bukan hanya untuk umroh dan haji ya Bu ya, saya mau nyambangi orang tua saya bersilaturahmi, malaikat akan mengatakan, aku titip didoakan ya. Kenapa? Doanya musafir di jalan Allah itu mustajab. Kenapa? Karena dikawal oleh malaikat-malaikat Allah. Maka sebelum pergi kenapa kok disuruh sholat safar? Walaupun hanya ke Malang, walaupun hanya ke Surabaya yang dari Malang, sholat safar dulu 2 rakaat. Supaya perjalanan mengandung ibadah. Ya, jadi mengandung ibadah walaupun ada musibah gitu ya. Bu, rombongannya Bu Nurma ya, yang sampai Bu Nur ya, insya Allah Bu Nur bersabar kemarin sudah hadir di acaranya undangan. Ya itu luar biasa, itulah Asia ya. Jadi kerjaannya itu. Terus kemudian malaikat tuh meminta kepada Allah ampunan untuk kita yang beriman. Itu dengan rayuan. Ada mukaddimahnya, Bu. Yang butuh itu kita, tapi malaikat itu luar biasa. Makanya kita banyak bersahabat dengan malaikat. Ya, malaikat tidak suka dengan yang orang-orang melakukan kejahatan itu. Kata malaikat kepada Allah, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilman. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, luas sekali. Allah punya rahmat, Allah punya ilmu, tahu semuanya. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah mereka yang bertaubat ya Allah. Ketika Ibu bilang astagfirullah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ampuni mereka ya Allah. Wattaba'u sabilaka, yang bertaubat dan mengikuti jalanmu. Makanya sunnah Rasul. Sampai namanya Muhammadiyah yang perempuan Aisyah. Kita ingin seperti itu. Wakihim adzabal jahim, yang kedua, malaikat bilang, bukan hanya diampuni, bebaskan mereka dari siksa api neraka. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, Ibu kalau jelang buka bilang, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika minan nar. Itu jangan dilupa. Kalau malam Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Jadi enggak pakai karim ya Bu ya, yang di hadis yang jelas itu begitu. Yang ketiga, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'atahum. Masukkan mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan atas mereka. Mereka siapa? Ibu? Tadi yang taubat, yang mengikuti jalan Allah, yang beriman. Waman sholaha min abaihim, kumpulkan dengan nenek moyangnya yang soleh. Kita ketemu nanti Ibu. Wa azwajihim, pasangan mereka, Pumu Awana bertemu dengan Pak Muhajir. Ya, itu begitu Pak Zainab dengan Pak Bu Zainab dengan Pak, sudah Pak Irwan, Pak Irwan. Pak Irwan, terus kemudian Pak Iwan, terus kemudian Bu Nur Haida sama Pak Somad. Ketemu, dipertemukan oleh Allah. Bu Farida dengan Pak Sarkawi. Pak Pak Sarkawi. Wi, kalau saya manggil dengan Pak Wi, itu yang diminta kumpulkan ya Allah kalau mereka itu soleh. Kita yang jadi istrinya, itu minta yang istri yang sudah duluan, suami yang soleh, kumpulkan, istri yang soleh, kumpulkan. Kita ketemu nanti. Ya. Wa dzurriyyatihim, keturunan mereka. Jadi nanti reuni ya Bu, reuni. Rugi kalau kita Aisyah ketemu mimpin, sering ketemu, nggak ketemu di satu tempat nanti. Ya, innaka antal azizul hakim, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini yang ketiga permintaan malaikat. Keempat, yang terakhir, waqihimus sayyi'at.
Ya, pelihara mereka dari perbuatan yang jahat. Jangan balik-balik salah ya Allah. Itu loh, malaikat yang minta ya Bu. Waman takis sayyiati yauma idzin faqad rahim barang siapa yang dipelihara dari dari kesalahan pada saat itu, maka itulah bagian daripada rahmat kasih sayang Allah. Wadzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Apa kemenangan yang besar di situ? Masuk surga Jannatul Firdausi Nuzula. Program kita, pimpinan Aisyah Jawa Timur, ingin masuk surga yang kelasnya Firdaus bersama dengan Rasulullah dan para istrinya, para sahabat. Kita ketemu kumpul dengan Aisyah, dengan Ibu Khadijah, dengan Ibu Hafsah. Ini program yang perlu kita lakukan di Aisyah. Apa sih ngurus Aisyah kok nemen-nemen sampai kecil-kecil diurus? Karena ingin kumpul dengan Aisyah, dengan Khadijah, majelis ekonomi dengan Khadijah, pedagang as-saduqul amin, pedagang yang jujur. Nah, itu ya ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi malam kemuliaan memang banyak disepakati nanti malam ya, malam ke-27 kita harus yakin karena pas tanggal 15 gerhana itu bundernya memang hari Selasa malam Rabu itu Ibu. Jadi insya Allah bukan kita kegeeran sok benar, bukan, karena itu sudah betul ya. Jadi kalau ayo ini tanggal 15, nggak ada gerhana di tanggal 13 tanggal ini. Ya, begitu ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kegiatan kita di akhir mungkin ini monggo selama ada waktu yang memang mau belajar. Saya yakin minta mau Zoom beberapa orang yang nggak bisa ingin berlatih, ini memang secara resmi hari ini diselesaikan. Dalam artian tadarus kita bukan berarti terus kemudian aku gak oleh tak belajar eman. Ya, monggo Bu Farida insya Allah difasilitasi. Yang kelas ini belum ada ya Bu. Yang ini kan untuk yang belajar Al-Quran supaya tidak sama dengan TMA, saya sudah bilang ganti kelas. Yang kelas awal itu mubtadi'ah, yang pertengahan mutawassithah, yang tingkat tinggi itu mutaqaddimah. Dalam artian yang sudah level-level yang tinggi itu sudah diskusinya satu bagaimana cara mengajarkan, kemudian sharing bagaimana memahami menurut paham Muhammadiyah. Jadi kami ingin mengkader supaya muncul ya. Bukan aku wis sing dadi ibunya ya biarkan dari ini. Tapi setidaknya kita bisa menyampaikan balighu anni walau ayat. Jadi mubalighat di Aisyah itu di surah Al-Ahzab 39, alladzina yuballighuna risalatillah. Mereka yang menyampaikan risalah Allah. Risalah Allah. Oke, begitu kami serahkan kepada Bu Asmawati, mohon doanya semua yang sakit tidak mengurangi dari nilai-nilai yang telah di ini. Jadi kita kadang-kadang memang sedih ya Bu, biasanya itikaf di Berarti masjid bukan kelas nggak wusto ya, pulang Bu? Berarti ya. bukan kelas wusto, sekarang diganti Bukan kelas mutawassithah mutawasito. supaya tidak tumbuh Mutawasito. dengan TMA. Oke, jadi nanti Ada mohon ada mubtadi'ah, ya. mutawassithah sama mutaqaddimah. Oke. Mutaqaddimah kelasnya itu sudah Bu Atim, sudah Bu ini, jadi sudah belajar Bu Chandra, saya Bu ini tuh bukan kita pinter, artinya sudah tahapannya sudah pada kajian ke ini kan. Yang kedua itu untuk mengajarkan ibu-ibu. Jadi supaya nanti ada kesamaan di dalam memahami menurut paham Muhammadiyah. Iya, Gitu. Bu. Jadi apalagi sudah ada tafsir At-Tanwir yang perlu kita, saya ngaji sudah 6 bulan, itu baru dapat 3 lembar At-Tanwir. Kapan lulusnya ini deh sama Prof. Anam. Nggih, Bu. Oke, begitu. Matur nuwun. Baik. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan dari Bu Ratna, monggo nanti dijawab secara ini saja, Bu. Waktunya sudah Tapi ini kan sudah melewati. banyak libur ya, Bu. Sudah banyak libur, monggo kalau ibu-ibu Oke. ada Bu Farida, ada Bu Atim, barang banyak ini ya. Nggih, nanti bisa diprogram lagi keistiqomahan belajar kita, nggih. Tentu kita akan ini oleh Bu Farida bagaimana mengelola pelaksanaan tadarus pada hari-hari berikutnya pasca Ramadan. Terima kasih Bu Nyai, walaupun kondisi masih lemah, masih baru keluar dari rumah sakit. Mudah-mudahan justru menjadi pengisi kajian ini semakin menjadi obat penyembuh dan percepat kesehatan Bu Nyai Ketua. Gitu, nggih. Matur nuwun. Ibu-ibu, marilah kita bersama-sama menundukkan muka, membaca doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dipimpin oleh Bu Ibu Farida, Mbak. nggih, Iya. dipimpin oleh Bu Nur Haida. Monggo Bu Nur Haida Oh, Bu Nur dipersilahkan. Haida, nggih. Hadir ya, Bu Nur ya. Ini kok enggak bisa ya? Nggih, saya Ada, tadi ada kok Bu Nur Haida ya. Mungkin Pak masuk aja, Pak. monggo Bu Nur Haida. Tapi suaranya habis masih, Mbak. Saya confirm Bu Farida tadi insya Allah gitu jawabnya. Ya, monggo kalau Bu Nur Haida belum bisa ditekal oleh Bu Korbit. Bu Farida. Hilang sinyal. Oh, hilang sinyal. Yo. Alhamdulillah, monggo. Terima Monggo, Bu. kasih. Nah, sebetulnya ibu-ibu yang disampaikan oleh suaraku sono ya. Alhamdulillah. Bu Rukmini itu sangat lengkap ya. Sangat lengkap, dan kita akan menerima apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Saya hanya menambahkan ya supaya kita gembira. Pimpin doa, Bu. Sebentar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna Allahumma zakirna alimna warzuqni tilawatahu Warzuqni untuk sendiri. Waj'alhu li hujjatan. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Ya imam kami, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami lupa dan ajarkan bagi kami apa yang karuniakanlah kepada kami untuk dapat membacanya sepanjang malamnya dan sepanjang siangnya. Jadikanlah perisai kami, wahai Allah sekalian alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Amin ya Allah. Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al hadza jam'an fataqabbal min ba'dihi tabarrakallahu masuman. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sholihah a'malina ya hadzal syahril karim. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang dirahmati dan perpisahan kami perpisahan
yang terjaga dari dosa. Ya Allah, terimalah puasa kami, sholat kami, dan amal soleh kami Amin. di bulan yang mulia ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu Amin. innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai pemaafan. Maafkanlah kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya rabb ya rabbal alamin. Inna rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Nanti soal tim syuting di sini ada laptop, saya main HP. Karena kita ngaji. Ya, Ini sambil baik. mau rasa purba. Jam 10 kan. Assalamualaikum. Terima kasih Absen yang lupa, Bun. Nggih. Aku yo lali ya. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan, apa yang kita lakukan selama tadi sesuai dengan doanya, selama bulan Ramadan, sujud kita, rukuk kita, puasa kita, tadarus kita, kajian kita diterima sebagai amal yang mutaqabbal, yang berterima, yang diterima. Baik ibu-ibu, mohon maaf akan segera kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan surat Al-Asr serta doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan betul-betul ini bukannya akhir dari semangat kita, ghirah kita untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi, tapi akan kita lanjutkan mungkin pasca lebaran begitu akan dikoordinasi oleh Ibu Farida dan teman-teman dari MTK MPK begitu. Baik, mohon maaf atas segala khilaf jika saya memandu tadi ada kesalahan yang tidak bisa dihindari. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih partisipasinya. Ada Bu, saya lihat Bu Nikma sudah bergabung. Sehat ya Bu Nikma ya. Mudah-mudahan kita selesai. Bu Sri Lestari juga tetap semangat. Kita beraisyah semuanya saja. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah, surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Wati, jangan ditutup dulu ya. Safakila untuk ibu-ibu yang hari ini sakit, juga keluarga kita yang sedang sakit, suaminya Bu siapa tadi Bu Tati juga sedang di rumah sakit. Semuanya yang masih sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya juga sehat semua. Baik. Dari Malang ada yang mau Kuki, ada yang mau ke Surabaya mungkin. Nggih. Baik, kita tutup dulu. Saya untuk semuanya, untuk peserta, mohon maaf. Terima kasih perhatian partisipasinya. Nasrul minallah, wafatkum qarib, wabasyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Bu Nikma sehat nggih Bu Nikma nggih. Ya Allah. Bu Mini matur suwun. Bu Awana Selalu semuanya. Sewu di stop record dari Alhamdulillah Bu Ketua sudah celing suaranya. Celing sudah. Matur nuwun nyaring. Rekodnya ditutup dulu Mbak. Sehat.